Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fauzan Akbar, mahasiswa UPI Kampus Sumedang, jurusan PGSD Pendidikan Jasmani. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan pada kali ini untuk membahas tentang kedaruratan medis 2, yaitu demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Langsung saja, yang pertama yaitu demam. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Jika seseorang terkena demam, yaitu Anda harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tentang berikan kompres air hangat. Setelah dikompres, kompres dengan merata ke seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Lalu berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Jika anak terlihat lemas atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Suhu tubuh normal pada manusia yaitu pada usia 3 bulan. Suhu normalnya yaitu 37,5 Celcius. Usia 6 bulan 37,5 Celcius. Usia 1 tahun 37,7 Celcius. Usia 3 tahun 37,2 Celcius. 5 tahun 37 Celcius. 9 tahun 36,7 Celcius. 11 tahun 36,7 Celcius. 13 tahun 36,6 Celcius. Dewasa 36,4 Celcius dan usia ke 70 tahun ke atas 36 Celcius. Untuk kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali. Penyebabnya yaitu epilepsi, hipoglikemi, keracunan atas alkohol atau obat, lalu stroke, lalu demam, dan infeksi. Pertolongan korban kejang secara umum, kejang akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting adalah jangan melawan kejang. Jangan berusaha menyumpal mulut, juga pernapasan, dan hindari dari bahaya di sekitar. Epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak dan kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Gejala dan tandanya, yang pertama jatuh tiba-tiba, wajah dan leher sinosis, lalu gerakan kejang otot. Yang keempat, mulut berbuih. Kelima, setelah kejang biasanya kelelahan. Ketika anak mengalami epilepsi, kita tidak harus panik. Pastikan dia dalam keadaan yang aman. Jauhkan anak tersebut dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, tangga, dan perabot rumah. Setelah itu, baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar anak tersebut cairan di dalam tubuhnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak selama kejang berlangsung. Kondisinya dapat menghambat jalan panas. Saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak, apakah ia bernapas,
Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segeralah bawa anak ke IGD, rumah sakit terdekat. Selama dan setelah kejang berakhir, anak mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialaminya. Tenangkanlah dia dengan berkata bahwa semua baik-baik aja dan bahwa Anda selalu ada di sisinya. Biarkan dia beristirahat dan hindari memberikan obat tambahan kecuali dia diresepkan oleh dokter. Ada banyak jenis obat-obatan yang tersedia untuk menangani epilepsi pada anak. Contohnya yaitu obat phenytoin, carbamazepine, valproic acid, dan lain-lain. Lalu pingsan adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke arah otak berkurang. Gejala dan tandanya, yang pertama, perasaan linglung, pandangan berkurang, pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar keringat dingin, menguap, kurang respon, dan denyut nadi lambat. Pertolongan pingsan, yang pertama, bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Baringkan penderita bila pucat tungkai ditinggikan. Periksa respon penderita. Longgarkan pakaiannya yang mengikat. Bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian. Bila pulih, sarankan posisi recovery. Beri minum air putih bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, tidak banyak. Bila ada yang ingin menambahkan, tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.